bertemu dengan orang yang tepat atau tidak untuk membantu kita menemukan solusi dari persoalan tersebut. Nah, maka menurut saya counseling itu menjadi salah satu media minimal di awal gitu untuk membantu orang tersebut, atau masa kita punya sebuah komunitas, punya counselor yang memang dapat membantu untuk mereka tempat bertanya, itu akan minimal membantu mereka untuk meringankan terlebih dahulu gitu, sambil membantu mereka untuk menemukan solusi dari persoalannya mereka gitu. Jadi itu menurut saya. Oke, semangat pagi. Apa kabar Bro Wahyudi dan Ci Suyeni? Oh, baik. Luar biasa. Dahsyat. Selalu dahsyat ya, Seru dong. Wah, ini harus kompak ketua. Orang-orang CD memang lain ini. Perlu semangat terus gitu ya. Wow. Biar jiwa mudanya kelihatan gitu ya, Ci Suyeni. Ya, oke. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bro Wahyudi Akbar ya, dan Ci Suyeni ya dari CD ya. Dan Bro ini ya, kebetulan adalah ketua umum CD Pusat ya. Jadi wow, ini keren banget. Mungkin boleh perkenalkan apa itu CD ya? Oke. Jadi kalau CD itu bukan kepanjangan, tapi artinya kita lengkapnya itu adalah Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia, atau lebih dikenal dengan CD, yang di bawah naungan dari Keluarga Besar Budayana Indonesia juga. Jadi kita menjadi badan otonom dari Majelis Budayana Indonesia, yang dimana anggotanya tentu sesuai dengan namanya sarjana dan profesional. Selain itu sebenarnya selain sarjana profesional juga ada para pengusaha. Jadi kita ada para sarjana minimal udah lulus kuliah, atau kalaupun nggak lulus kuliah dia punya pekerjaan, atau dia punya usaha. Nah, jadi biasanya yang di dalam CD itu adalah umur-umur produktif, orang-orang yang lagi sibuk istilahnya cari cuan nih, kalau kata keren sekarang ya gitu ya. Nah, jadi itu kita menaungi pribadi-pribadi yang memang lagi usia produktif, dan fokus utama kita dua hal, yaitu adalah pengembangan sumber daya manusia dan juga ekonomi umat. Jadi ekonomi anggota, yaitu yang menjadi tujuan dari dibentuknya CD ini. Seperti itu, Romo Edi. Oke. Jadi kegiatannya apa aja gitu ya di sana? Saat ini kita ada beberapa kegiatan ya, Ci Suyeni. Artinya kita ada fokus kepada 5 hal. Kita sebutnya dibuat oleh founder kita pertama kali, ada balancing of life. Jadi ada 5 menjadi fokus utama kita. Yang pertama terkait dengan intelektual, berarti kita bicara tentang pelatihan, seminar dan sebagainya. Lalu kemudian finance, yaitu kita bicara tentang kegiatan-kegiatan yang dapat membuat kita mampu istilahnya mandiri secara keuangan. Jadi kita akan belajar tentang investasi, tentang usaha, yang segala sesuatu yang dapat membuat kita mampu mandiri secara keuangan. Karena kan di umur 25 sampai 45 itu kan umur-umur yang memang lagi mau harus berjuang. Ya, berjuang untuk mampu mandiri secara keuangan ya, Ci ya. Gitu. Nah, itu yang kedua yang berhubungan dengan finance. Lalu kemudian yang ketiga kita bicara tentang kesehatan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi misalnya kayak CD Medan, mereka ada bikin challenge untuk terkait dengan kesehatan. Kalau Ci Suyeni juga belajar yoga, dan kadang-kadang lagi belum ditodong nih, mau ditodong untuk ngajar yoga juga nanti ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Karena kalau kita pinter, punya duit, nggak sehat, sayang juga gitu. Maksudnya percuma kan. Nah, jadi berhubungan dengan kesehatan, jadi kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu kemudian yang keempat itu sosial. Nah, kebetulan nanti minggu depan ya, Ci ya. Ci Suyeni. Minggu depan kita ada kayak bakti sosial. Misalnya kita ke Panti Jompo. Itu CD Jakarta yang mengadakannya, dan di mana kita benar-benar memberikan hiburan di situ buat oma-opa di sana. Ya, bagus banget. Ya, jadi itu sosial. Lalu kemudian terakhir adalah spiritual. Jadi kita juga tentu tidak dapat meninggalkan sisi spiritual kita. Tapi kalau sisi spiritual kita lebih sering
kerjasama koordinasi dengan Banom dari MBI untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, selain itu juga kita sebulan sekali kita ada kumpul di CD Center untuk puja bakti bareng. Gitu ya. Jadi ada teman-teman yang memang sudah pandita yang akan sharing seperti itu. Ya besok kan? Iya besok. Besok. Jadi lebih ke arah meskipun CD itu memang banyak fokus di bidang ekonomi, tapi bagaimana kita membangkitkan ekonomi kita, tapi tidak dengan jalur Buddha Dharma. Oke, ya. Jadi pokoknya ya paketnya lengkap deh ya. Ya, balancing off lah gitu ya, itu dari founder ya kita. Dan nah tentu kemudian ya ada kayak misalnya Ci Suyeni gitu ya. Ci Suyeni sangat membantu kita untuk bagaimana istilahnya kalau sekarang kan dunia digital itu menjadi sangat penting ya. Nah, jadi Ci Suyeni juga membantu kita bagaimana message ini dapat tersampaikan keluar. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara digital juga seperti kegiatan seperti ini, podcast gitu ya, Ci ya. Dan dulu awalnya tuh memang kan waktu saya masuk join di sini juga memang awalnya pas kena pandemi ya waktu itu. Jadi kita benar-benar berpikir keras gimana caranya kita membantu umat juga. Nggak cuma hanya dari sisi ekonomi tapi juga macam-macam ya permasalahan orang, terutama juga waktu pandemi juga sisi keluarga juga banyak banget permasalahan orang-orang. Jadi kita kayaknya waktu itu mulai tergerak ya. Apalagi pandemi kan sangat meminimalis ketemu sama orang. Otomatis ya kita harus melalui secara online. Nah kebetulan juga background saya tuh memang karena saya MLM leader yang memang sudah independen, memang sudah sering banget kita melakukan bisnis itu secara online. So jadi itu ya diminta untuk sharing-sharing ya, sering-sering kegiatan kayak gitulah waktu itu. Dan sekarang ketika offline udah mulai terjadi, kayaknya kita mulai running lagi offline-nya dan mulai sering-sering bikin acara tuh kayaknya malah jadi lebih enak ya gitu. Udah dekat dulu secara udara gitu ya. Apa namanya istilahnya daring dan ruring ya. Ruring ya. Agak sulit ini menyebutnya. Oke, jadi CD ini cabangnya ada di mana aja ya, Bro? Saat ini kita ada 5, ada di Jakarta, di Medan, di Makassar, Surabaya, dan Palembang. Tapi yang paling aktif itu di Jakarta, Medan, dan Makassar. Oke. Dan kita juga sering sih kerjasama ya, kadang dengan CD PC Jakarta, terus dengan Makassar, kadang bisa juga dengan Medan bisa kerjasama gitu. Dulu kan apalagi online kan jadi mudah untuk kayak Zoom training atau segala macam. Oke. Nah, jadi mungkin hari ini kita akan lebih fokus ngomong soal CD counseling gitu ya. Boleh dijelaskan CD counseling itu seperti apa? Monggo Cici. Jadi itu berawal ya tadi, berawal dari memang pas pandemi, terus udah gitu beberapa teman, terutama waktu itu Bro Wahyudi masih handle sebagai ketua CDPC Jakarta waktu itu ya, dan waktu itu Bro Wahyudi sama Sis Irma itu dan beberapa ini juga Romo Suyanto, ada Romo Sugianto juga gitu ya, memberikan ide bagaimana caranya untuk membantu para umat supaya saat pandemi itu kan kekhawatiran terbesar tuh ya satu sisi ekonomi, kedua sisi keluarga ya kan, kita sadar lah kalau ekonomi gonjang-ganjing pasti keluarga juga agak-agak kena imbasnya gitu loh. Terus masalah juga kesehatan. Nah saat itu kan juga kayaknya orang pada takut ya gitu ya, masalah kesehatan terutama ya COVID segala macam. Jadi kayaknya kita saat itu berinisiatif untuk memberikan edukasi sebenarnya, berawal dari situ. Dan lagi juga waktu itu memang karena offline itu tidak boleh dan memang kita juga memang harus mulailah, kayaknya kita daripada kita nggak punya kegiatan terus umat juga jadi kayak nggak ada arah ya, lebih baik kita mulai gitu loh. Nah dimulailah dibentuk CD Counseling. Nah setelah CD Counseling terbentuk waktu itu kita lebih fokus ke arah ekonomi ya, bagaimana kita membantu umat secara ekonomi meskipun pandemi. Terus
Yang kedua keluarga, ya keluarga dari sisi psikologinya. Terus yang ketiga kesehatan. Terus juga masalah hukum. Ya memang waktu itu ya rame juga masalah hukum itu, dan ternyata di luar sana banyak sekali orang yang punya masalah hukum, tapi yang bisa diselesaikan dengan hukum, tapi mereka nggak tahu caranya, gitu loh. Nah saat itu mulailah kita akhirnya gimana ya caranya menyampaikan ke orang-orang supaya orang-orang tuh tahu gitu loh, oh ada CD konseling loh, yang dimana umat kita nggak terbatas pada umat Buddha aja, agama apapun boleh konseling sama kita. Tapi yang pasti adalah kita memang kepikiran kita jangan sampai CD yang di bawah naungan Budayana, kita nggak memberikan media untuk orang konseling gitu loh. Nah akhirnya gimana cara promosinya, dibentuklah kita podcast waktu itu, live ya, lebih acara live kayaknya. Ya waktu pertama live ya, IG live dulu ya kalau nggak salah ya. IG live dulu, pokoknya intinya kita mencoba memasarkan, memberitahukan, menginfokan CD konseling itu kepada terutama umat-umat Buddha ya, untuk kita punya loh konseling, silakan kalau mau konsul. Nah di saat itu kita bikinlah acara-acara online tuh yang membahas tentang hukum, kesehatan, bahas tentang ekonomi ya, sampai dulu ada K3 Kongko kerja kantor sama Sis Irma. Terus udah gitu kita juga bahas tentang hukum, kita juga bahas tentang ya macam-macam. Akhirnya topik yang tadi 4 itu ya kita angkat, 4 pilar itu kita angkat, dan ternyata setelah kita mulai aktif ya di YouTube ya lumayan sih yang konseling banyak ternyata. Gitu. Jadi itu pelayanan gratis ya? Selalu ketika jadi host ya, selalu saya bilang seperti kalau jadi host, silakan hubungi, silakan hubungi, berapa bro? 081 198 73300. Ya. Silakan hubungi nomor telepon CD konseling. Kami siap membantu Anda, dan di mana tim kami punya konselor-konselor yang profesional yang siap membantu Anda secara free. Tapi bila ada tindakan, ya otomatis ada biaya dong. Kalau tindakan, misalnya tindakan itu misalnya kayak kasus hukum, hukum konseling free, pasti free. Tapi kalau misalnya ternyata udah naik ke pengadilan, ya udah nggak bisa free. Kenapa? Karena kalau sudah ke pengadilan kan hubungannya tuh sama dia harus sewa pengacara, dia sudah harus bikin kayak bayar-bayaran di pengadilannya, kayak kasus perceraian aja kan harus ngedaftar aja udah harus bayar, ya kan? Bayarnya bukan ke pengacaranya juga, tapi bayarnya ke pengadilan kan, otomatis ya udah nggak bisa free kayak begitu. Tapi selama dia nanya-nanya tentang hukum, ya konselor kita banyak, ada beberapa yang memang ahli hukum, yang profesional di bidangnya yang siap bantu. Jadi selama waktu pandemi itu orang konseling itu lebih banyak masalah apa ya? Bro Wahyudi atau? Kalau tadi ya hukum ya, ternyata saya setelah baru ada CD konseling baru tahu ternyata memang ada beberapa hal yang orang punya isu terkait dengan hukum yang mereka tidak tahu, misalnya terkait dengan warisan, terkait dengannya tadi rumah tangga, terus kemudian terkait dengan pinjaman-pinjaman yang pinjaman online itu banyak banget gitu. Dan itu cara terus KDRT, banyak perempuan-perempuan yang kena KDRT tapi mereka bingung gimana caranya mengatasi masalah mereka gitu. Harus kemana sih mereka untuk ngomong, harus kemana untuk ngadu, harus kemana untuk ada tindakannya gitu. Terus juga paling banyak di masalah ekonomi bro, ekonomi, yang orang kena pecat gitu. Orang kena pecat, terus kemudian paling banyak waktu itu adalah masalah ekonomi, terus kemudian ya sebenarnya masalah di rumah tangga juga, sama sebenarnya juga ada masalah parenting ya gitu, artinya kemudian terjadi antara orang tua sama anak gitu. Hukum. Dan kemudian hukum itu yang paling sering kita dapatkan pada saat yang agak rada-rada abu-abu itu, misalnya orang datang konseling ke kita, dia ngomongin tentang KDRT misalnya, nah itu kadang-kadang memang harus ada jelas yang konseling itu dia butuh masalah hukum,
atau dia butuh masalah mediasi untuk Rumah tangganya. mempertahankan keluarganya, Ya. gitu. Nah itu waktu pandemi banyak, kayaknya mungkin kebentur masalah ekonomi, jadi yang sebagai pencari income mungkin stres, nggak tahu gimana ya akhirnya ya kayak gitu. Atau biasanya jarang ketemu seharian, sekarang waktu pandemi seharian ketemunya. Sehingga jadi isu tersendiri juga gitu. Nah, jadi kita ada, terus kemudian belum lagi ada beberapa kepanikan orang tua terkait dengan COVID, sehingga panik gitu ya. Maka waktu itu kita juga ada bikin sesi online mindfulness, meditasi bareng atau apa gitu untuk mengatasi kepanikan tersebut gitu. Jadi waktu itu ya kita banyak menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau sekarang sih udah nggak terlalu ya, maksudnya sekarang lebih ke memang masih ada lebih ke stres itu sendiri juga tetap ada karena terus kemudian anak muda yang memang terkait dengan pelajaran atau apa itu kan kita juga temukan gitu. Terus kadang banyak orang stres juga. Orang stres juga banyak. Jadi ya terutama mereka yang terutama di masalah psikologi juga banyak sekali gitu. Kasus-kasus unik pun banyak yang kita temukan. Jadi ya sangat bagus banget ya. Jadi ternyata dalam kondisi sulit ya, CD bisa bergerak paling depan ya untuk membantu masyarakat gitu ya. Kita juga berterima kasih ada teman-teman ya, anggota-anggota CD yang memang punya keahlian dan punya kepedulian juga. Jadi ada waktu itu dengan Ci Irma, terus kemudian ada Ci Suyeni, ada Romo Sugi, terus kemudian ada Ci Arlin gitu ya, memang seorang psikolog yang juga mau meluangkan waktu. Terus kemudian waktu itu juga ada Romo Kolim yang kalau nggak salah juga ya sempat ikut kita di awal-awal membantu. Lalu kemudian ada beberapa teman-teman, saat ini juga ada dari yang teman-teman CD Makassar, dengan adanya online sangat membantu kita juga gitu. Jadi membantu kita, mereka punya kepedulian gitu ya di anggota kita dan punya keterampilan itu juga gitu. Jadi sehingga membuat kita dapat bergerak dan juga tentu ya kepedulian itu sih menurut saya yang sangat, dari bahasa saya adalah tetua CD sebelumnya. Ya, dia punya kepedulian hal itu juga sehingga membuat kita tergerak untuk melakukannya. Iya. Wah, keren banget acara kegiatannya. Nah, tapi begitu mereka datang ke konseling itu, apakah mereka bisa terbantu nggak gitu? Biasanya kita ada pertanyaan. Kan biasanya kan kalau mereka mau konseling, mereka pasti WhatsApp dulu ke sekretariat CD. Mereka akan WhatsApp dan sekretariat CD akan memberikan beberapa pertanyaan clue untuk mereka jawab. Yang mereka pilih itu sebenarnya yang mereka mau konseling itu konseling apa. Nah dari situ ketika kita sudah lihat jawaban-jawaban dan niat dari orang yang mau konseling itu, baru kita akan menyalurkan. Nanti biasanya Irma ya, Irma dia yang menyortir. Ini harusnya ke konselor yang mana, gitu. Apakah ya tadi seperti saya cerita, misalnya kayak kasus masalah KDRT itu kadang nggak langsung ke konselornya juga, tapi misalnya kayaknya bisa kadang-kadang bahkan si Irma temuin dulu. Orang dapat masalah KDRT, dia pertanyaannya itu adalah dia maunya menghindari KDRT itu dengan dia melakukan perceraian, atau dia pengen berdamai, pengen dimediasi dulu. Itu kan harus tanya jelas. Karena kadang-kadang seperti kasus kebetulan juga yang konselor hukum itu kan kakak saya sering dengar orang yang kena masalah KDRT, kadang-kadang ada yang dari sisi psikologinya seorang perempuan memang sebenarnya agak lucu ngomongin, tapi ini kejadian kayak mereka kayak ketagihan dipukulin. Ada yang kayak gitu ya bro ya. Jadi mereka tuh kayak merasa kayak sudah seharusnya dipukuli. Itu otomatis kan dia masalahnya psikologi, dan itu orang dipukuli dan dia nggak mau mengambil tindakan, dia terus aja mau dipukuli gitu loh. Tapi ada juga yang perempuan memang setelah dia dipukuli baru sekali dua kali, dia udah kayak udah nggak ada maaf gitu, dia langsung minta pisah. Nah kadang-kadang kita juga perlu
cek dulu sebesar apa kasusnya, salahnya dari mana. Oke. Nah kadang-kadang itu si Irma yang turun tangan dulu. Dari situ nanti dia baru bisa ngambil keputusan. Oh ini konsulnya ke hukum, atau ini konsulnya ke mediasi rumah tangga, kan Romo Colin ya, yang handle, dia pengalaman banget untuk bantu mediasi rumah tangga itu benar-benar sampai bisa mendamaikan kadang-kadang, dan itu sampai bisa membuat orang itu komit untuk tidak melakukan KDRT. Sometimes bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata kasus KDRT itu adalah berhubungan dengan dia punya mental atau misalnya psikologi, nah itu otomatis sudah harus larinya ke psikologi gitu. Otomatis, nah itu memang Sis Irma dia bagian yang menyortir itu. Dan kadang Ci Suyeni juga, kalau lagi Ci Irma lagi nggak sempat, Ci Suyeni juga ikut membantu melakukan hal tersebut. Tapi saya lebih banyak menyortir ke hal-hal yang agak ajaib. Betul. Karena di konseling kan kalau Wahyudi kan dia lebih ke arah ke coach untuk mental atau coach ke arah sikap, attitude kan kalau Wahyudi kan. Kalau saya lebih ke arah kalau ada orang bilang cut reader, kalau saya sebagai chakra reader. Jadi saya bantu orang dengan cara membaca chakra seseorang. Dari 7 chakra itu mana yang nggak balance, ya. Nah kadang-kadang kasus-kasus ajaib itu seperti ini contohnya. Ada yang konseling, dia tulis di problemnya dia adalah dia sering kemasukan. Nah ini kan masukannya karena apa nih kan? Sebenarnya ada beberapa orang yang memang dilahirkan sebagai medium, yang memang dia dikaruniai, dia punya cakra asna yang tinggi. Tapi ada juga yang dia merasa kemasukan karena dia stres, atau dia punya mental health, dia tuh kurang balance, atau dia memang punya masalah psikologi yang berat. Ya, salah satunya orang yang suka mengaku dirinya suka kemasukan itu adalah orang yang sebenarnya haus dengan perhatian. Nah, jadi kita harus cek dong. Ya kan, sebelum kita menyerahkan itu ke orang psikologi, ya kita harus cek dulu dia beneran karena dia punya asna yang tinggi sehingga dia punya sixth sense-nya kuat. Asna itu apa sebenarnya? Asna itu cakra the third eyes. Cakranya ada di sini. Itu mata ketiga. Jadi kalau seseorang yang memang dia dikaruniai memang punya asna, energi asna yang sangat tinggi, atau dia balance banget, otomatis dia pasti, atau dia setidaknya dia punya insting yang sangat kuat. Kadang bisa menjadi seorang medium, kadang bisa menjadi seorang kayak orang bilang ghost whisperer, bukan ya, sebenarnya dia bisa mendengar suara bisikan yang membuat dia dapat insight macam-macam. Orang yang punya asna tinggi dia bisa seperti itu. Tapi kadang orang, kita harus bisa bedain orang yang benar-benar punya kemampuan atau dihalu. Ya kan, ini kan bedanya susah, tipis ya, tipis banget. Tipis banget. Nah, so that's why kita harus cek dari cakra asnanya balance apa enggak. Kalau memang dia energinya tinggi sekali, nah kita lihat dia punya solar plexusnya juga, cakra solar plexus dia. Kalau dia benar energinya bagus, oh berarti dia ini memang punya the third eyes-nya memang aktif banget. Tapi kalau misalnya ternyata asnanya nggak balance, dia atau rendah, terus crown-nya juga sedikit rendah, terus udah gitu solar plexus-nya juga berantakan energinya, ya otomatis ini orang stres. Dan bisa jadi kecenderungan dia halu. Kita udah punya ya kasus beberapa kasus kayak gitu. Jadi ada yang aneh-aneh. Jadi kalau buat teman-teman yang mau dibaca cakranya, hubungin Ci Suyeni. Ya sebenarnya untuk 7 cakra dalam body kita kan memberikan isyarat. Sebenarnya dia ada bagian-bagian tertentu, ya kan, yang memberikan info. Body kita tuh ngasih, kalau otak itu kan memberikan perintah. Kita nafas, makan, berkedip, itu kan otak. Tapi 7 cakra ini kan memberikan intelektual buat kita. Kebijaksanaan kita, kemampuan kita menganalisa sesuatu, itu semuanya dari cakra. Nah, cakra kalau kita nggak balance, nah itu ketahuan, dia memberikan info ke kita.
oh kamu nih kenapa nih masalahnya, misalnya Cisu ini saya bokeh terus. Nah, itu kasus yang paling sering saya temuin nih. Ci, kenapa sih saya sering bokeh gitu ya, atau Ci, kenapa sih kurang hoki. Nah kita lihat dong cakra jantungnya kayak gimana, kamu sudah create karma baik kamu seberapa banyak, kan kelihatan dari cakra jantungnya. Kalau misalnya cakra jantungnya dia sangat rendah, kita bisa cek lagi, dia rendahnya karena dia unhealthy atau karena dia memang kurang create karma baik. Bisa kayak gitu. Jadi kalau memang dia kurang karma baiknya kurang, karena dia kurang welas asih atau ya pelit kelihatan ya, di situ dia nggak balance. Nah terus udah gitu dia cakra ke-6 dia juga cakra dasar juga dia juga jelek. Ya otomatis nggak hokinya, kenapa? Karena itu. Jadi kita macam-macam. Orang yang ajaib-ajaib gitu, ya sebelum dia kita bawa ke psikolog kita, kita cek dulu. Ini orang memang dia masalahnya dia di mana gitu. Jadi ada proses filteringnya gitu ya. Jadi ya nggak langsung kita arahkan. Jadi kalau buat teman-teman yang tadi ada ke-trigger atau ke-stimulus dari penjelasannya Cisuyeni, ya teman-teman feel free untuk kontak CD counseling. Ya, CD counseling boleh. Jadi konseling ke CD counseling ke CD counseling itu feel free banget. Kita open dan juga yang berada di sana bukan artinya konselor-konselornya memang profesional, artinya yang memang menjalankan bidang tersebut gitu. Kayak ada Cisuyeni yang memang udah expert di bidangnya, ada Ci Arlin juga yang memang psikolog. Wah, itu mah psikolog ngetop itu itu dia mau konsul sama dia pun harus antri. Ada coach kita juga ini. Terus kemudian ini certified loh coach. Ada saya juga, terus kemudian ada Pratiwi dari Makassar, itu juga S2 psikologi gitu ya. Jadi memang orang-orang yang memang di bidangnya ya. Ada Romo Sugianto juga yang memang dia memang udah puluhan tahun di bidang hukum gitu ya. Romo Colin juga ya yang bilang jadi bukan yang kita asal comot gitu, jadi konselor gitu. Jadi ya memang sudah pengalaman lah ya di bidangnya dan punya keterampilan tersebut. Gitu. Ya, jadi pokoknya ya lengkap lah ya, pakarnya baik yang yang psikologi maupun yang yang kejiwaan, Cisuyeni ya pokoknya lengkap semua ya. Ya, kita kalaupun ternyata ada yang dari kami tidak, kita akan pergunakan, kita kan di bawah sebuah keluarga budaya Indonesia yang menurut saya cukup luas. Kita akan bantu untuk menemukan orang yang tepat untuk mereka juga gitu. Artinya kalau misalnya di kami di situ counseling orang-orangnya kurang, tapi dengan kita punya istilah jangkauan keluarga besar ini, menurut saya itu juga akan, dan di dalam keluarga budaya ini kan juga banyak orang-orang hebat yang kita akan bantu untuk temukan gitu. Misalnya contoh kayak kita punya kasus juga ada orang yang umurnya udah menuju ke pensiun tapi dia punya ekonomi yang sangat goyah gitu. Itu sampai ada Pak Hartawan yang bantuin gitu untuk mencari pekerjaan karena Pak Hartawan itu kan pengusaha besar juga gitu dan dia punya akses. Jadi ya memang kita nggak cuman hanya sisi ekonomi, tapi memang kita CD counseling itu memang benar-benar itu tujuan dari kita untuk gimana caranya itu membantu umat. Dan kalau nggak salah Bro Wahyudi dia punya cita-cita yang lebih tinggi lagi terhadap konseling ya Bro ya. Salah satunya sampai bikin program konseling pandita, ya kan? Gitu. Jadi ya kita berharap karena kita tahu teman-teman Sang Buddha juga ajarkan kan bahwa pertama itu selalu ada yang namanya persoalan. Nggak mungkin nggak ada yang namanya persoalan. Nah pertanyaan, selama belum jadi Buddha kita pasti ada persoalan. Nah pertanyaan pada saat kita ada persoalan, kita bertemu dengan orang yang tepat atau tidak untuk membantu kita menemukan solusi dari persoalan tersebut. Nah maka kami, menurut saya counseling itu menjadi salah satu media minimal di awal gitu. Untuk membantu orang tersebut atau masa kita punya sebuah komunitas, punya counselor yang memang dapat membantu untuk mereka tempat bertanya, itu akan minimal membantu mereka untuk meringankan terlebih dahulu gitu, sambil membantu mereka untuk menemukan solusi dari persoalannya mereka gitu. Jadi itu menurut saya sangat penting sekali yang namanya counseling dan
tidak ada yang masalah. Maksudnya kalau misalnya buat teman-teman sekali yang hari ini mendengar dan kemudian mereka menganggap bahwa ketemu konselor itu ada sesuatu yang seakan-akan saya sakit jiwa, wah, saya dapat katakan bahwa kita suka nggak suka sebenarnya memang ada masalah kejiwaan gitu. Oke. Hanya masalah kejiwaannya. Ya, 80% ya bahkan ya. 80%. Ya, hanya kadarnya ini kadar ringan atau kadar berat gitu. Nah, Oke. ya. Nah, pada saat kita punya masalah tersebut, karena kan seringkali masalah itu disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk memikirkan solusi tersebut. Iya. Dan itu ketidakmampuan berpikir ada berhubungan dengan kejiwaannya kita. Nah, pada saat kita punya masalah hal tersebut, ya apakah kita bertemu dengan orang yang dapat membantu mengatasi hal ini atau malah makin membuat kita memperumit kejiwaannya kita, Nah, yang akhirnya makin gila gitu istilahnya. nah itu makanya kan Bro Wahyudi dia sampai punya program untuk membantu para pandita juga ya, Ya. bagaimana cara memberikan konseling pada orang-orang. Karena sebagai konselor kita juga nggak boleh sembarangan, Ya. jangan ya tadi ya Bro ya, jangan sampai orangnya mau konseling dia Ya. udah stres, selesai konseling ditambah stres. Oh iya. Ya, gitu. Jadi itu menjadi hal yang penting dan setahu saya ya kami waktu itu kebetulan ada kerjasama ya, kita bikin pelatihan dengan Ci Arlin yang mengajar, dan setahu saya dari Romo Effendi juga sempat ada membuat pelatihan untuk pandita untuk membantu menjadi seorang konselor ataupun coach lah ya. Iya, iya. Ya, bagi saya itu just a name gitu ya. Tapi untuk membantu melengkapi teman-teman pandita gitu ya, dalam hal untuk melakukan konseling kepada umat gitu. Karena kan Islam menjadi gerbang pertama kan ya. Ya betul. Ya saya satu visi dengan Bro Wahyudi ya. Jadi saya sih juga punya impian bahwa alangkah baiknya jika di setiap wihara itu ada konselor atau coach gitu. Ya. Ya. Jadi kalau umat ada masalah, mereka punya tempat untuk ngomong ya, untuk curhat. Ya. Sekedar curhat pun sudah bisa membantu harusnya kan. Benar. Setidaknya bebannya lega, Ya. lega, jadi berkurang berapa kilo gitu. Ya. Karena kemarin waktu saya barusan ikut satu pelatihan ya, trainernya bilang kemudian kita dalam sebuah group discussion, ada satu peserta yang nggak berani mengutarakan, dia simpen terus di dalam. Trainernya bilang gitu, dengan kita menceritakan sebenarnya itu membuat kita punya jarak dengan masalah kita. Pada saat kita tidak membicarakan itu kan di dalam. Oke. Jadi nggak keluar gitu. Tapi pada saat kita mampu membicarakan, itu membuat kita jadi punya jarak yang membuat kita mampu melihat masalah tersebut. Nah, itu salah satu menurut saya menjadi tugas counselor, akan membantu orang untuk masa dia tadi kata Ci Suyeni, dia punya keterampilan sehingga dia membuat orang jadi mau bercerita. Dengan sekedar dia bercerita itu membuat dia jadi punya jarak dengan masalah dia, yang otomatis akan membuat dia jadi lebih ringan. Jadi kadang-kadang malah ketemu solusi sendiri ya Ci ya, gitu, dengan dia menceritakan itu. Sebenarnya Gitu. ketika dia cerita, jadi ada juga tipe orang yang sepanjang pengalaman saya sering baca cakra orang, ada tipe memang manusia yang dia nggak bisa ngomong. Oke. Dia punya masalah apapun, dia simpen, dan ketika dia disuruh cerita, dia kayak mulutnya itu bisa terkunci, gitu loh. Ada yang tipe kayak begitu. Nah, memang ada beberapa trik cara si orang-orang konselor tuh memang harus punya skill untuk membuat orang tuh feel nyaman ya. Yeah. Dia merasa feel safe, nyaman dulu untuk dia bisa cerita. Kalau saya kebetulan karena saya sebagai chakra reader, yang saya ngomongin itu adalah chakra dia yang nggak balance. Okay. Jadi ketika dia nggak bisa ngomong pun, saya akan bertanya, kamu mau tanya dulu atau saya bacain dulu. Kadang-kadang kalau dia nggak bisa ngomong, dia akan bilang, Cici bacain dulu deh, gitu loh. Nah, karena kita sebagai reader chakra, jadi chakra reader, jadi kita bisa kayak melihat dari angka-angka yang ada di tangan saya itu, saya bisa kayak bukan menebak, lebih ke arah kasih tahu dia bahwa oh kamu tuh balance-nya di sini, berarti cara pikir kamu seperti ini. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, sometimes karena kita sebagai pembaca kan ada persamaan. Nah, orang tuh kalau ketemu dengan persamaan, oh iya bener Ci, saya memang kayak gitu. Nah, dia kayak baru mau mulai cerita gitu loh. Jadi memang konselor juga memang kita juga harus tahu gimana caranya ngebongkar problemnya yang konseling itu. Kalau misalnya dia setelah
konseling sama kita makin puyeng. Nah itu memang ada rekor ya. Tapi ya so far tim kita sih memang udah profesional sih di bidangnya. Apakah cowok itu lebih tertutup ya dibanding cewek ya? Iya. Kalau cowok bukan lebih tertutup, nggak tentu. Nggak tentu ya. Cuma cowok lebih logis saja. Kadang ketika kayak kita sebagai pembaca cakra begini, dia kayaknya sudah defensif duluan. Dan dia merasa bahwa ini kayak sesuatu kayak tebak-tebakan buat dia seperti itu. Tapi kita bisa melunakkan laki-laki itu, misalnya kadang saya berhadapan dengan klien yang sangat logik seperti itu. Ya, yang kita bahas kadang-kadang bisa jadi sesuatu yang memang merupakan keunggulan dia dulu, sehingga dia merasa bahwa yang kita ngomongin itu sesuai atau pas, dia akan melunak. Laki-laki biasa seperti itu. Jadi dia membangun barriernya udah tinggi duluan. Kalau kita mau baca, dia anggap kita tukang kuamnya kali ya. Jadi kita dianggap kayak kita bisa baca. Bukan seperti itu. Banyak yang salah persepsi terhadap profesi saya sebenarnya. Sebenarnya yang saya hanya membaca apa yang tidak balance dalam body dia. Ketika dia membangun barrier, dia tidak ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam body dia. Dan ini kebanyakan cowok ya. Itu biasanya saya juga nggak bisa nge-trackingnya terlalu banyak juga. Jadi balik ke dirinya sendiri. Kadang ada juga yang ketemu sama saya mau ngetes. Saya cun apa enggak, katanya begitu. Tapi bukan itu kan sebenarnya. Kita bantu dia. Kita bantu menyelesaikan apa yang merupakan problemnya dia. Kalau misalnya dia tidak mau dibantu, gimana kita mau bantu ya bro ya? Betul kan gitu loh. Jadi problemnya cowok itu biasanya satu lebih logis, kedua dia lebih kayak ada ego. Dia merasa kayaknya gue gak perlu dibantu deh, gue bisa nyelesain masalah gue sendiri. Sometimes bisa begitu. Tapi so far gak banyak sih yang akhirnya win-win gitu loh. Jadi dia merasa terbantu, atau kadang-kadang dia merasa kayak feel better ketika dia ketemu sama kita. At least ketika kita sebagai pembaca kita tahu problemnya di sini, akhirnya dia bisa tumpahin semua. Kadang-kadang bisa kayak gitu sih. Cowok ya, kalau cowok, kalau cewek lebih gampang. Ya, jadi karena dari pengamatan saya kadang-kadang cewek kan lebih banyak ngomong gitu ya, lebih banyak diskusi dengan temannya ya. Jadi ya jadi jadi nggak banyak tekanan batin begitu ya. Enggak juga. Sebenarnya kalau dari kebanyakan klien saya, kalau dia laki-laki, dia lebih banyak mikirin karir. Buat cowok itu justru lebih sederhana ya memangnya. Tapi perempuan justru dia kayak, kalau saya sebut istilah bawang bombay. Dia lebih selapis demi selapis. Kadang-kadang dia punya problem itu, dia itu harus dikupas satu persatu. Jadi perempuan itu memang lebih gampang cerita. Ada beberapa karakter yang seperti itu. Tapi kebanyakan mereka itu justru merasa lebih, kalau orang bilang lebih merasa layak dizolim. Gimana sih ngomongnya, lebih layak. Memang kayaknya gue harus begitu kali ya Ci gitu loh. Jadi kayak mereka lebih layak, memang mereka harus menerima keadaan mereka. Jadi kalau sepanjang pengalaman saya untuk bantu mengarahkan laki-laki untuk dapetin goalnya, itu justru lebih cepat. Perempuan ini ketika kita ngarahin goalnya, terus dia banyak oleh-olehnya. Oleh-olehnya tuh kayak apa sih bro? Istilahnya kayak yang interupsi gitu loh. Kalau kita ngarahin dia ke A, tapi begini. Karena kayak pikiran perempuan itu tuh kayak apa, lebih ini ya, bercabang-cabang ya, lebih apa sih, kalau istilah orang NLP itu, dia kecepatan pikirannya itu tuh lompatannya tuh jauh lebih banyak dibandingin cowok. Jadi
Dibilang cewek muda, enggak juga. Oke. Karena perempuan itu lebih banyak baperan. Oke. So solve problemnya justru lebih panjang. Kadang-kadang sesinya dibandingin dengan cowok. Gitu sebenarnya. Jadi kalau istilah Buddhis itu disebut papanca. Apa tuh? Jadi papanca itu pengembangbiakan pikiran. Oh iya betul. Dari A muncul B, C, D. Karena mungkin perempuan juga multitasking ya. Kadang dia bisa gendong anak gitu. Sambil mencet mesin cuci ya, multitasking. So lompatan pikirannya juga banyak banget. Tapi dengan kelebihan mereka juga kita punya permasalahan ketika kita mau bantu mengarahkan membereskan masalah mereka. Mereka yang dipikirin terlalu banyak. Gitu loh, dibandingin laki-laki. Oke, jadi kalau dari sisi Bro Wahyudi sendiri, gimana nih caranya membuat klien itu mau ngomong gitu? Kalau tadi sebenarnya udah sempat si Suyeni katakan, artinya pertama adalah kita membangun kedekatan. Itu menjadi sangat penting, membangun kesamaan. Jadi bagaimana kita mampu membangun kesamaan dengan mereka, jadi nggak langsung berusaha untuk ngarahin, tapi kita membangun komunikasi terlebih dahulu gitu. Jadi dimulai dari basa-basi, dimulai dari ngobrol. Kalau belum deket ya kita dapat berbicara yang lain dulu gitu sebelum masuk ke topik. Kecuali ya kalau misalnya kita bicara, terutama dari sisi kalau kita bicara di sisi counseling, kalau kita bicara kadang-kadang ada yang profesional mau nggak mau kita cuma ada waktu 90 menit. Nah itu dia perlu kita kasih tahu di awal gitu kan. Jadi itu memang tetap perlu ada kerjasama dari pihak yang mau konseling juga, bahwa dia perlu siap untuk terbuka. Nah itu frame awal kita perlu kasih tahu gitu, bahwa dia juga perlu siap terbuka, bahwa dalam prosesnya kondisinya akan seperti ini, sehingga kita akan lebih banyak bertanya, kita akan lebih apa gitu. Jadi itu kita juga perlu kasih tahu. Tujuannya adalah dengan kita kasih tahu itu semua sebenarnya untuk menciptakan suasana yang aman. Jadi dia udah tahu pas dia masuk ke dalam ruang ini atau space counseling ini, apa yang akan saya hadapi. Nah itu menjadi penting, karena yang membuat orang tidak mau bercerita itu adalah merasa tidak space atau ruang ini aman nggak untuk saya berekspresi, aman nggak untuk saya membicarakan. Apa yang saya bicarakan ini akan disimpan atau ini akan dibicarakan lagi gitu. Nah bagaimana kita menciptakan suasana atau space ruang counseling, ruang komunikasi ini aman bagi si counselee gitu, orang yang mau counseling tersebut. Nah itu yang menjadi hal yang paling penting. Nah, caranya ada membangun kesamaan, memberitahu bahwa ini kita benar-benar menjaga komitmen, tidak akan membicarakan. Rahasia itu menjadi penting untuk kita kasih tahu bahwa ini benar-benar aman gitu, untuk dia bersuara, menyuarakan pemikirannya, dan kita tidak membantah atau berusaha untuk langsung tidak begini ya. Kalau kita tidak judgement ya, tidak judgement. Jadi betul. kita nggak boleh menghakimi juga. Ya itu setahu saya itu prinsip dasar untuk membuat orang jadi mau bercerita. Karena kalau kita ketemu, let's say seseorang misalnya Roma Effendi ketemu saya gitu, ketemu si Yudi, kalau dia ngomong gue langsung bilangnya enggak, gini, pasti lama-lama males kan. Ketemu si Yudi, capek banget, mending jangan. Ya jadi saat kalau kita ketemu sama si Yudi, gue dapat cerita apa aja, karena ya tadi tidak ada judgement, tidak ada label, kita mau mendengarkan. Nah itu pasti akan membuat orang jadi lebih mau bercerita. Nah satu hal, konselor juga perlu membangun reputasi. Artinya konselor ini perlu membangun reputasi bahwa dia orang yang dapat dipercaya, sehingga membuat orang jadi mau merekomendasikan orang lain untuk ketemu dia. Nah pas sudah ada rekomendasi tersebut kan orang jadi lebih trust gitu. Nah jadi konselor juga perlu membangun reputasi bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Ya itu penting banget. Iya kan? Karena kita kayak saya juga banyak klien itu juga dari referensi gitu loh. Jadi ya, mereka merasa nyaman, mereka merasa masalah mereka bisa terbantu, otomatis mereka kan referensi. Nah itu makanya kita perlu banget untuk bisa menjaga kerahasiaannya, dan juga kita nggak, maksud itu kita nggak menghakimi. Itu penting banget ya, pokoknya nggak menghakimi. Kayak itu menjadi kunci ya. Kayak Romain juga tahu itu jadi kunci bagi seorang konselor itu, tidak judgement itu menjadi kunci utama. Mungkin kalau ada orang, bukan kita menganalisa, pasti kita melakukan analisa, tapi kita tidak langsung menghakimi gitu bahwa kamu pasti begini. Iya. Benar ya? Iya.
Jadi orang merasa aman ya. Ya. Dia ngomong apapun nggak akan diapa-apain gitu ya. Kayaknya kita boleh nih Romo Effendi kita bikin untuk tadi apa setiap vihara ada konselornya ya. Iya. Jadi ya moga-moga ada pihak wihara yang ikut mendengarkan diskusi kita ya. Jadi boleh hubungi Romo Effendi ya. mulai timbul kesadaran seperti itu ya. Dan ya benar juga sih ya Romo Effendi, artinya di vihara itu kan pasti umat pertama kali mereka datang ke vihara ya. Kalau kami di sini kan tempatnya cuma di 3 kota. Terus nggak di semua tempat ada. Tapi kalau misalnya vihara itu kan menjadi rumah pertama bagi umat untuk berinteraksi gitu. Artinya kalau memang ada pengurus yang memang mampu menjadi konselor, bukan yang jadi isu kadang-kadang orang kalau misalnya ke vihara dia konseling, lalu kemudian diminta udah cium-cium aja gitu misalnya. Itu. Atau kemudian malah tidak benar-benar dipahami persoalan dia apa, lalu kemudian memberikan begitu banyak pilihan solusi yang malah membingungkan orang, tanpa benar-benar mengerti sebenarnya isunya apa. Kayak tadi Ci Suyani katakan gitu, misalnya apakah dia soal ini atau soal ini atau soal ini. Nah, kemampuan untuk menganalisa persoalan itu kan butuh keterampilan, butuh satu pemahaman. Nggak hanya sekedar kucuk-kucuk datang, oh ini karena karmamu, ya udah terima aja gitu kan. Repot ya, itu yang membuat orang kadang jadi ini kalau ke vihara kok kenapa jadi salah saya semua gitu. Nah kemarin saya barusan kedatangan tamu juga, dan ini benar-benar salah satu yang menjadi keprihatinan saya juga. Kebetulan mungkin dia datang ke vihara yang mungkin nggak ada sanghanya, ya. Dan kebetulan di situ yang jaga juga tipe-tipe yang mungkin, ya saya tidak merendahkan sebuah profesi di sini. Cuman kadang beberapa orang tertentu yang punya kemampuan, misalnya sebagai medium atau apa, mereka punya pemahaman yang agak berbeda dengan cara Buddha Dharma. Ya, itu jelas kenapa saya ada banyak banget kasus yang seperti itu. Jadi ini klien saya datang dengan kondisi di mana dia itu dia mendapatkan disuruh meditasi dengan cara seperti apa ya, itu pilihan. Tapi percaya dengan apa yang namanya kayak anak ambar segala macam, ya itu sih pilihan juga sebenarnya ya. Tapi kalau saya lebih ke arah misalnya ketika mereka melatih meditasi mereka bisa terbang segala macam, itu juga pilihan sebenarnya. Tapi kita sebagai seorang Buddhis yang memang kita mengerti bahwa itu adalah bagian dari piti, itu kalau kita melatih diri sebaiknya jangan terpikat dengan hal-hal seperti itu. Itu saya agak-agak merasa feel gimana ya, kasihan gitu loh sama orang yang ketika dia datang ke vihara, dia pengen belajar misalnya meditasi atau dia pengen konseling, misalnya dia pengen tanya, ini kenapa ya saya sering mimpi buruk, oh kamu didatengin sama hantu apa gitu, atau kamu kamu ternyata punya anak ambar, atau bukan. Hal seperti itu bukan berarti nggak ada. Ya, saya tidak menyatakan bahwa itu nggak ada. Tapi maksud saya kita sebagai orang yang memang di under vihara, yang ada rupang Sakyamuni yang begitu besar, kita cobalah menjelaskan dengan cara yang memang sesuai dengan Buddha Dharma. Bisa misalnya ketika orang punya masalah, kita bantu dia dengan cara dia baca parita apa, atau kita bantu dia dengan cara dia kembali lagi ke imannya. Dia baca sutra kayak atau baca mantra kayak atau apa gitu, bukan dengan cara kamu harus misalnya bayar apa untuk beli jimat apa. Saya agak sedih ya dengan, dan itu ternyata justru itu favorit ternyata orang-orang. Bener nggak bro? Ya itu favorit. Jadi orang-orang spiritual yang seperti saya ini justru kadang-kadang mereka terlalu logis, dianggap terlalu logis, kurang bisa ngajarin mereka terbang kali ya. Mungkin ada yang malah memanfaatkan gitu. Nah, jadi buat aku pengen banget kalau misal kita ke depannya memang kalau memang vihara-vihara punya konselor yang tepat gitu, yang pas, yang memang mereka punya pengetahuan yang kuat terhadap yang namanya Buddha Dharma. Percaya bahwa kekuatan dari ajaran Sakyamuni, kekuatan dari parita, dari sutra, itu nggak ada yang bisa menandingi. Sehingga mereka ketika punya masalah apapun, mereka percaya dengan karma mereka sendiri dan mereka
investasi waktu untuk meng-create karma baik itu sendiri gitu loh. Bukan dengan cara yang shortcut. Banyak mengajarkan dengan cara shortcut ya bro ya. Sebenarnya seperti itu sih. Itu yang agak saya sedih sebenarnya. Jadi mungkin ada juga pihak-pihak yang mencari kesempatan juga dimanfaatkan. Betul. Gitu ya? Jadi kemarin klien saya tuh sampai dia merasa terikat. Dia kayak nggak bisa pergi dari orang yang di sana gitu loh. Sehingga sampai suatu hari dia direkomendasi sama temennya. Akhirnya dia datang, dia konsul sama saya. Saya ngajarin dia baca mantra Mahakaruna Dharani, terus itu barusan tadi dia WhatsApp, dia sudah bisa tidur lebih nyenyak. Jadi maksudnya saya itu adalah dia habis uang banyak sekali untuk beli ini beli itu dan segala macam, dan dia nggak bisa lepas. Maksud saya apa ya, kita sebagai konselor lebih kita sendiri yang harus punya pegangan terhadap Buddha Dharma. Itu yang buat saya tuh kayak apa ya, gemes. Sebenarnya gemes. Jadi please deh, kalau memang kita bisa gitu ya, Viara itu lebih ke arah situ, saya sangat apa ya, itu bagian dari impian saya sih sebenarnya. Makanya kita punya impian yang sama nih. Dan setahu saya juga memang dari Budayana, keluarga besar Budayana dari Sangha Agung Indonesia juga punya sebuah impian tersebut juga gitu, di mana di Viara punya counselor Buddhis. Karena menurut saya satu hal yang menarik dari ajaran Buddha Sakyamuni, ya sebuah psikologi Buddhis yang memang sangat make sense, sesuatu yang sangat logika, dan bahkan sekarang ini banyak dipakai oleh para psikolog-psikolog di dunia, bahkan menggunakan pendekatan dari psikologi Buddhis untuk membantu orang mengatasi permasalahan hidupnya. Nah, tinggal bagaimana ilmu ini dikombinasi dengan teknik, dengan cara mendengarkan, cara bertanya, cara menjelaskan, sehingga itu akan membantu umat lebih gampang menerima, lebih dapat menerima dan membantu mereka menemukan solusi ataupun persoalan sebenarnya apa gitu. Nah, kadang-kadang ada yang pinter, tapi karena tidak tahu cara mengkomunikasikan, akhirnya malah membuat orang sakit hati gitu. Ini kayak saya contoh, kamu sudah karma buruk, kamu sudah berbuat dan kamu harus menjalaninya. Terus mereka itu disuruh begitu terus gitu. Sometimes ya, kadang-kadang nggak salah sih ya. Iya nggak salah. Iya gitu. Benar, tapi kan apakah cara mengkomunikasi seperti itu membuat orang jadi gue udah mampu. Oke, karma buruk gue lagi berbuat, jadi gue harus disiksa gitu. Jadi kayaknya mungkin kita harus masuk itu lebih smart lah dalam hal sebagai konselor untuk tekniknya teknik untuk pendekatannya, untuk sehingga ilmu ini ajaran Sang Buddha Dharma itu sendiri benar-benar mampu menjadi obat gitu bagi umat Buddha ataupun di luar umat Buddha juga gitu. Saya juga punya satu pemikiran bahwa Sang Buddha juga ada ngomong bahwa mind is everything, berawal dari pikiran. Kalau kita sebagai konselor, kita udah itu sudah karma buruk kamu lagi berbuat. Jadi itu bukan mind is everything lagi. Seenggaknya kita ya seperti sekarang kita juga harus, meskipun kita tahu itu masalah karmanya, tapi kita juga harus bisa memotivasi dia untuk gimana dia create something sesuatu yang bisa menolong dirinya sendiri gitu ya bro ya. Benar sekali. Lebih ke arah begitu. Betul. Itu kayak terlalu terlalu EGP gitu ya. Kadang-kadang mereka mau cepat. Mau cepat itu sudah karma begitu. Ya, jadi saya setuju dengan Bro Wahyudi. Jadi memang yang saya dengar memang setelah pandemi ini, pandemi COVID ya, mungkin akan ada pandemi mental ya. Jadi artinya setelah pandemi mungkin kita akan banyak melihat orang-orang yang punya masalah kejiwaan ya, karena pandemi ini somehow sebuah trauma gitu, sebuah hal yang tidak biasa ya, dan mungkin akan banyak orang yang akan kita temui dan punya masalah kejiwaan atau kecil atau besar ya, mungkin akan
akan muncul. Ya, artinya dengan pandemi ini kan membuat, pertama kalau kita lihat suka nggak suka terjadi perubahan kan. Dengan pandemi ini kemudian terjadi pembahasan tentang mental health makin sering dibandingkan sebelum pandemi. Sehingga membuat sebuah kesadaran tentang mental health itu menjadi lebih ada dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin bukan nggak ada, tapi karena tidak menjadi kesadaran, sehingga dia ngalami sesuatu tapi dia nggak pusingin. Tapi sekarang karena sudah ada pembahasan tentang mental health, sehingga ada sesuatu, kemudian ada waktu itu Ci Alien atau siapa yang mengatakan terjadi self diagnosis, dia mendiagnosa dia sendiri dengan pengetahuan dia yang bukan seorang psikolog, akhirnya malah dia salah mendiagnosa diri gitu. Yang itu yang membuat dia malah makin jadi beban, jadi stres. Nah, hal itu terjadi gitu. Nah, jadi sehingga tadi kata Romo Effendi ya benar bahwa kesadaran akan mental health itu makin ada. Di saat bersamaan kita tahu selalu ada dua sisi. Sisi bagusnya orang jadi menyadari bahwa saya perlu jaga mental saya. Di sisi yang lainnya membuat orang jadi kadang-kadang sok tahu gitu. Nah, untuk itulah akhirnya kita butuh lebih banyak orang yang paham tentang mental health ini. Dan sekali lagi yang sangat menginspirasi saya waktu saya belajar tentang NLP, karena background saya dari NLP, itu saya makin menyadari bahwa ajaran Guru Agung Buddha Sakyamuni itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang memang sangat menginti, dan memang sesuatu yang dapat dipraktekkan sehari-hari untuk mengubah, memahami tentang kehidupan dan memahami diri sendiri. Nah, untuk itu menurut saya dibutuhkan lebih banyak individu-individu yang makin memahami psikologi dari sisi Buddhis, plus ya menurut saya selain dia udah paham tentang psikologi sisi Buddhisnya, plus dia punya teknik tadi, teknik komunikasi, mendengarkan, bertanya, cara menjelaskan, terus kemudian bagaimana memberikan masukan, bagaimana juga dia menerima masukan, bagaimana dia menciptakan rasa aman. Nah, itu dia perlu selain setelah dia punya pengetahuannya. Nah, dengan lebih banyak pribadi-pribadi yang punya keterampilan tersebut, sehingga orang yang mulai sadar tentang mental health dan dia punya isu tentang mental health, dia punya tempat. Nah, kalau kita bicara di Viara, ya punya tempat yang dapat membuat dia bertanya, tempat dia untuk mengatasi persoalan. Dan suka nggak suka juga begitu dengan pandemi terjadi, kan perubahan juga terjadi, gaya hidup juga terjadi di kantor gitu. Yang tadinya kerjaannya ini tiba-tiba makin lebih banyak, ada online dan offline dan sebagainya. Terus kemudian ya saat bersamaan harga barang naik, ekonomi juga terpengaruh, sekolah dan sebagainya, itu pasti terjadi perubahan. Nah, begitu mengalami perubahan ini kan kita tahu nggak semua orang bisa menerima, ya siap menghadapi perubahan itu. Begitu tidak siap dan tidak mampu menerima, seperti kata Ci Suyeni, secara internal pasti terganggu. Pasti batinnya bergejolak. Nah, begitu batinnya bergejolak, bingung. Begitu bingung, gue mau kemana? Nah, kalau nggak ada tempat, terjadi komunikasi di dalam diri kan. Nah, mending kalau dia mampu berkomunikasi dengan tepat dengan dirinya. Kalau kagak malah makin bikin cerita yang akhirnya membuat dia malah ujungnya betul kacau. Itu banyak yang terjadi ya. Itu ya sebenarnya gitu. Dan memang yang saya kagumi itu adalah ajaran dari Sang Buddha itu yang sekarang banyak banget dipakai sama orang-orang ya untuk sebagai coach ya. Istilah-istilah kemelekatan, menerima apapun itu dipakai secara universal, nggak melihat, nggak memandang agama lagi. Jadi ya kenapa kita sebagai Buddhism sendiri nggak pakai, gitu loh. Sedangkan saya sampai belajar bayar mahal sekali untuk dapat, maksudnya untuk dapat skill yang ujungnya saya ketika ikutin seminar itu bayar jutaan, ujungnya sebenarnya yang saya pahami ini mah ajaran Sang Buddha. Gitu. So buat saya setelah saya bayar mahal sih dan sadar akhirnya ya kita belajar lah, gitu loh. Sutra ada, parita ada, baca, ya kan. Dan di situ saya rasa kita nggak perlu kemana-mana sebenarnya. Ya jadi saya punya teman juga sampai bayar mahal sekali
di Buddha ada semua. Dan itu kayak apa ya bro, kayak ajaran Sakya Buddha itu tuh tidak, maksudnya tuh bisa melewati semua zaman, ya kan? Setuju sekali. Kayak barusan saya dapat pelajaran dari Romo Effendi yang tadi barusan pikiran yang sebutannya Papanca. Itu kan satu pemahaman yang menurut saya kalau kita pahami itu dapat menjadi alat membantu orang lain mengenali dia sedang terjadi papanca di dalam dirinya. Dari ini kemana, sebenarnya berarti kan ujung-ujungnya ada satu kondisi yang menjadi pen-trigger kondisi itu. Nah, tugas kita sebagai konselor dengan kita memahami tersebut, tinggal kita sudah punya pemahamannya, tinggal kita latih kemampuan kita mendengarkan, sabarnya, bertanyanya, akhirnya membantu orang itu mengerti. Kembalikan ini loh. Gitu. Nah, itu kan contoh yang kita dapat pergunakan dari ajaran Sang Buddha. Oke, jadi kalau yang Bro Wahyudi counseling itu lebih banyak mereka masalahnya apa gitu yang ditemui? Kalau saya umumnya lebih ke soal cara berpikir. Cara berpikir yang kemudian dapat terjadi antara hubungan suami istri, tapi lebih ke soal komunikasi ataupun tentang dirinya sendiri. Gitu. Jadi ketidakmampuan dia untuk emosional, stress management. Nah, itu kan umumnya terjadi karena proses berpikir yang menurut saya tidak tepat, yang sehingga men-trigger emosi marah-marah, stres, bingung, merasa tidak mampu, tidak percaya diri. Nah, itu adalah umumnya yang biasa saya handle. Oke. Terus apa saran Bro untuk supaya orang itu jiwanya tetap sehat gitu ya? Oke. Tadi ada kata Cisuyani adalah menerima, itu udah pasti. Ada satu prinsip yang kita tahu kita akan sering menemui perbedaan antara ekspektasi dan realita. Pada saat terjadi perbedaan antara ekspektasi dan realita, kalau saya membenci perbedaan itu, saya tidak suka perbedaan itu, maka udah otomatis saya akan membuat saya merasa tidak nyaman. Jadi solusinya apa? Perbanyaklah kemampuan menerima. Itu udah pasti. Kita perlu mampu menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi. Karena kita akan temukan hal tersebut. Jadi kalau tanya saya, paling pertama apa yang perlu dipelajari adalah kemampuan menerima pada saat terjadi perubahan ataupun perbedaan tersebut. Itu akan sangat membantu sekali. Lalu kemudian kalau misalnya setelah menerima apa gitu. Kedua adalah kita perlu mau berani ambil tanggung jawab. Artinya apapun yang terjadi di dalam hidup kita tahu dari ajaran sama-sama, ini psikologi termasuk ajaran Sang Buddha, bahwa semua dimulai dari diri kita. Jadi apapun kehidupan yang kita alami saat ini pasti ada peranan saya. Besar kecil ya tetap ada peranan intinya. Berani menghadapi ya Bro ya. Jadi pasti perlu berani mengambil tanggung jawab atas apapun kondisi yang sedang saya alami saat ini, bahwa ada peranan saya di sana. Pada saat kita mampu menerima dan menyadari ada peranan kita dan mengambil tanggung jawab atas hal tersebut dan membayar harga atas setiap keputusan yang kita ambil, itu akan membantu kita lebih mampu, lebih sehat secara mental. Dan terakhir menurut saya tadi adalah kemampuan untuk memaafkan. Ya kita buat salah, normal. Orang lain buat salah, terjadi. Karena kita tidak terlahir maha tahu. Manusia tidak ada yang lahir di muka bumi ini tahu semuanya. Tidak ada. Bahkan Sang Buddha juga perlu ada latihan sampai dia mencapai maha tahu. Jadi, dan apalagi kita yang masih manusia biasa, masih manusia yang penuh dengan kekotoran batin ini kan. Ketidaktahuan ini. Jadi, kesalahan itu pasti terjadi. Kita lakukan kesalahan. Orang lain juga lakukan kesalahan. Nah, kemampuan untuk memaafkan, setelah menerima memaafkan, itu menjadi sangat penting. Jadi bagi saya 3 hal ini sangat esensi untuk menjaga mental ini. Jadi menerima, mengambil tanggung jawab, bayar harga, dan mau memaafkan diri sendiri dan orang lain. Nah, pada saat kita mampu melatih diri untuk melakukan 3 hal ini, menurut saya secara batin kita pasti akan lebih tenang. Ya, wow, mantap sekali. Mungkin Ci Yeni ada mau menambahkan gimana supaya kejiwaan itu tetap sehat, itu gimana? Sama banget
Sama persis. Jadi setiap kalau saya ngomong sama klien juga sama kayak gitu juga. Ada satu hal yang mungkin saya tambahi adalah yang sering banget juga diomongin sama koko saya. Dia selalu bilang begini, kita itu belajar agama Buddha sebenarnya yang tadi diomongin sama Wahyudi, menerima ini sama berani menghadapi kematian. Karena itu sumber dari kita menghadapi semua rasa takut. Jadi biasanya manusia itu dia tidak merasa feel safe atau dia tidak merasa tenang atau nggak merasa nyaman itu karena dia ketakutan. Jadi berani menghadapi ketakutan. Nah ketakutan yang terbesar itu kan kematian. Padahal sebenarnya kita tahu kalau udah lahir pasti sakit, tua dan mati, ya kan? Itu udah pasti gitu. Nggak ada hukum itu udah pasti gitu loh. Cuma kadang-kadang ada bonus dikit. Misalnya belum sempat sakit tapi langsung go gitu kan, ada yang kayak gitu. Soalnya baru ada teman kemarin beberapa hari yang lalu dia lagi yoga tiba-tiba terguling dan go gitu aja, nggak ada proses sakit atau penderitaan di situ, itu bonus ya berarti ya. Tapi ada juga ketika kita seseorang kita udah gila dia nggak ada bonus sakit loh gitu loh, dia langsung go. Sometimes ada beberapa yang berpikir positif, wow itu proses sebuah perjalanan yang sangat apa ya, kayaknya tuh dia melompati penderitaan rasa sakit itu. Tapi ada juga temen yang dengar dia malah ketakutan sampai nggak berani lihat HP lagi. Kenapa? Abis baca kasus temen yang setiap hari kelihatannya sehat gitu, yogis hebat gitu ya, tiba-tiba go gitu aja. Sedangkan dia olahraga juga jarang gitu, jadi dia makin takut. Jadi itu sebenarnya bagian dari adalah ketika seseorang nggak berani menghadapi ketakutannya sendiri, dia nggak bakal bisa damai sama dirinya. Jadi ya kita belajar. Tapi siapa sih yang nggak takut mati? Semua orang juga takut. Termasuk saya. Kita juga masih belajar. Cuma setidaknya kita bisa mencoba untuk belajar mengendalikannya, gitu loh. Itu salah satu tambahan dari saya aja gitu. Karena berani menghadapi rasa takut itu juga kunci dari segalanya. Ya itu powerful sekali ya. Jadi kalau tidak takut mati ya udah nggak takut hal-hal lain lagi ya. Jadi luar biasa diskusi kita hari ini ya. Cuman sayang sekali hanya waktu yang memisahkan kita ya. Jadi kalau tadi kiat-kiat tadi belum bisa membantu Anda ya, maka Anda bisa menghubungi CD Counseling ya untuk mencari bantuan. Itu hal yang lumrah ya. Jadi jangan merasa gengsi atau merasa tidak nyaman untuk ngomong ke orang lain, karena semua orang bisa menghadapi masalah kejiwaan ya, atau masalah keluarga tentu bisa ya. Betul ya? Atau cari Romo Effendi, nggak tahu gimana caranya supaya diminta dibuat pelatihan di Viara. Ya, tapi memang bener konseling kita feel free banget ya. Soalnya apapun kondisi cerita Anda itu dirahasiakan. Jangan takut, jangan ragu untuk menghubungi CD Counseling. Thank you banget untuk kehadiran Bro Wahyudi dan Ci Suyeni ya. Semoga diskusi kita bermanfaat bagi para pendengar, dan sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih.